Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amr Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program Besar Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Pada kesempatan kali ini masih kembali di modul NetAcad ya, pada modul yaitu ethical hacker. Jadi kita masih membahas tentang ethical hacker ya. Jadi pada lab berikutnya saya sudah mengerjakan tugas dan ini saya lanjut mengerjakan tugas pada lab 3 di 2.10 yaitu tentang network sniffing with WERSAC. Nah, jadi eh, pada lab ini sebelumnya saya sudah mengerjakan laporannya. Di sini sedikit mereview saja. Pada lab ini, tujuan dari lab ini yaitu kita akan menggunakan utilitas Linux, TCP, dump untuk menangkap dan menyimpan lalu lintas jaringan. Kemudian kita akan menggunakan WERSAC untuk menyelidiki penangkapan lalu lintas tersebut. Oke, sembari kita menunggu, saya langsung hidupkan saja VirtualBox-nya. Kita akan menggunakan VM seperti biasa, yaitu Kali Linux. Kemudian WhatsApp sendiri adalah utilitas penangkapan paket jaringan yang dapat digunakan untuk administrator jaringan untuk memecahkan masalah jaringan ya. Kemudian WhatsApp juga dapat digunakan untuk menyadap komunikasi, baik komunikasi jaringan, guna mengumpulkan informasi pasif tentang pengguna dan layanan. WhatsApp juga dianggap sebagai alat pasif karena tidak menciptakan lalu lintas di jaringan. Oke. Adapun VM yang digunakan yaitu ethical hacker ya. Di sini sudah sesuai ethical hacker ya VM-nya. Oke, kemudian yang pertama, instruksi pertama yaitu siapkan host untuk menangkap lalu lintas jaringan. Langkah pertama, kita menjalankan virtual mesinnya dan masuk ke terminalnya. Oke, langkah pertama, ini masih loading ya. Oke, di sini mungkin ada beberapa step by step yang nanti akan kita kerjakan dan saya sedikit jelaskan apa ya penjelasannya gitu sekalian kita praktek. Oke, masih menunggu. Masih menunggu. Ini kita close terlebih dahulu ya. Kemudian nggak usah. Oke, langsung login kali. Oh, sorry. Dan ininya kali juga. Oh, sudah login. Kita belah saja. Begitu. Oke. Close terlebih dahulu ini ya. Ganggu-ganggu ini. Masuk ke terminal. Memverifikasi dari environment dengan perintah pwd. Ya, di sini langkah kedua itu memeriksa lingkungan. Jadi verifikasi digunakan untuk menyimpan lalu lintas ditangkap untuk menampilkan direktori saat ini. Jadi kita menggunakan perintah pwd untuk menampilkan jalur lengkap ke direktori kerja saat ini. Oke. Pwd home ya, sama outputnya. Ini kita home. Oh ya, sorry. Kemudian eh, menentukan alamat IP antar muka kali internet menggunakan perintah reconfig. Nah, di sini akan menentukan IP-nya. Bukan menentukan, kita lebihnya melihat IP-nya ya. If config. Di sini kita dapat IP-nya yaitu ini ya. Net 150 1. Kita share. 192.168
Klik berapa ini? IP-nya 0.1, 192, 168, 1. Oh, ini bukan ya? IP mana nih? IP-nya if config broadcast-nya 080255. Hmm, kita cek aja ya. Karena ini banyak IP-IP broadcast. Saya menggunakan WiFi makanya tidak langsung ke detect lah IP-nya. Buka CCTV dulu ya. IP server. Oh, di eternal ini ya. Yaitu 1323. Sorry, sorry. Kita harus dulu dahulu. Ini 192, 168, 122. Oke, berhasil ya. Kita IP-nya ini ya. 92, 168, 123. Nah, kemudian setelah selesai kita config, lanjut ke step berikutnya, yaitu menentukan gateway default atau default gateway yang ditetapkan ke host kali menggunakan perintah iproot. Di sini kita langsung demonstrasikan kita iprootnya. Kita clear terlebih dahulu. Nah, di sini ada tampilan IP default apa ya, IP rootnya ya. Itu. Di sini kemudian tahap berikutnya menentukan alamat server DNS default yang dikonfigurasikan dengan menampilkan isi bekas dengan perintah cat etc reserve conf. Kita juga dapat melihat berkas tersebut menggunakan perintah cat kemudian berkas. Di sini contohnya kita menggunakan ini ya, ini sengaja kita paste. Nah, di sini kita menggunakan di sini generate by network manager-nya dengan name servernya 192.168.1.1 dan name servernya, dan di sini ada eternal ya. Kemudian lanjut step kedua di sini capture and save network traffic. Nah, atau menangkap dan menyimpan lalu lintas jaringan. Oke. Jadi pada bagian ini kita akan menggunakan TCP dump dari CLI untuk menangkap lalu lintas yang kita yang akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke berkas perangkap paket atau PCIP. Jadi kita langkah pertama yaitu buka terminal dan jalankan ini ya. Masih di terminal ini ya, masih satu terminal. Jadi kita masih satu terminal. Ini sudah sini. Kita clear sedikit dulu. Oke. Ini bangga dulu. Di sini. Jadi nanti pada keluaran if config hmm,
Telepon config mencari nama termuka yang sesuai dengan adapter Ethernet. Biasanya itu 0. Oke, kita nama di sini. Pilih satu bidang. Masuk perintah sudah. Oke. Di sini. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita memasukkan perintah ini, kemudian kita akan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melihat paket yang ditangkap. Ojok aplikasi WhatsApp dengan mengetik WhatsApp. Oke. Langsung saja WhatsApp ya. Kemudian gunakan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu buka dan masukkan paket dalam di kolom nama file Google sebuah layar yang berhasil paket dan PCP. Copy saja ini ya. Nah, di sini ya sudah terdapat paketnya. Di sini ada DNS, kemudian ERP, dan di sini sudah kedetek IP yang terbroadcast juga. Ini ya, itu. Source-nya, kemudian di sini terdapat source-nya, destination-nya, dan protokol dan link info. Gitu. Sudah muncul ya, sesuai output. Oke, tahap berikutnya yaitu langkah ketiga, menganalisis sesi HTTP. Langkah ketiga, nah di sini ada perintahnya nih. Sama seperti itu, kita masukkan perintah tadi ya, paket dump PCP, kemudian mengenerate traffic menggunakan web browser, contohnya google.com. Di sini coba kita cek, lalu kita paste, paket dump PCP IP ya. Patron running, kita cek. Ya, 77 paket ya yang ter-recovered pada filter ya. Kemudian no protokol by kernel. Jadi di sini terdapat 77 paket yang ter-recovered ya pada proses eh, paket dump tadi ya. Yang telah kita demonstrasikan ke WhatsApp, kemudian kita tangkap ada 77 paket yang ter-recovered pada filter. Tuh. Kemudian part ketiga yaitu view and analysis the packet capture. Menganalisis sesi HTTP. Pada langkah ini kita akan merekam dan menganalisis permintaan dan respon web. Nah, kita akan menggunakan WhatsApp untuk merekam lalu lintas dan menganalisis pesan yang dipertukarkan antara server web dan klien. Jadi server situs web adalah jadi server situs web merupakan server VM yang berjalan dan kontainer Docker pada host file Linux. Jadi kita masukkan yang pertama, kita sorry, sini ya, clear terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah di CLI-nya ya. Tadi kan kita udah masuk aplikasi nih. Kemudian kita hidupkan terlebih dahulu. File, file. Oh salah, sorry. Continue. Oke, file open. Kemudian pilih paket dump. Pilih paket dump. Ini ya, kita open. Oke. Kemudian kita analisis DNS traffic-nya. Cek.
sampaikan. Oke, paket-paket ya. Dia depan masuk IP 10 titik. Dan kita masuk ke aplikasi ke web ya, sorry ke web. Masuk ke webnya dan masukkan perintah ini. Nah, masuk ke aplikasi di VWA. Pada peluncuran ini, layaknya masuk ke VWA akan muncul masukkan admin sebagai pengguna. Nah, di sini admin dan kata sandi admin ini password. Hmm, admin. Sorry, yang lupa ya. Oke, oke, konsep string, kemudian dalam titik ubah filter menjadi string. Sorry, ubah filter menjadi oke, copy saja. Hmm, Sorry. Tadi ya. Hmm, terus. Oh, ya, sorry. Oke, kemudian kita cari, sorry, ketik scroll all. Ini ya, ini paket yang ada pada skill for all. Kemudian bukan cara query untuk skill for all. Kemudian ini berarti berupa pakai DNS nanti ya, sorry. Paketnya pasti dia DNS. DNS. Dan dari ini ya.
Kemudian step berikutnya itu explain domain system query, analisis, masuk perintah terminal lagi ya. Kita config ya, if config coordinate previous connected the network. Kemudian masuk sudah. Selesai ya. Jadi pada lab ini sudah masuk tadi ya, udah masuk ke, sorry, nah sini ya. Kita login terlebih dahulu. Admin kata sandi. Cisco. Password double S, sorry. Password. Nah, tampil sini ya. Oh, oke. Turn instruction, DVRA, regular Windows, says icon, post, well, store, turn, skip icon, sudah kemudian search dan post. Sudah itu information, oke. Berikutnya yaitu oke, selesai ya. Jadi pada praktik ini kita melakukan proses network saving untuk memahami bagaimana paket data yang melewati jaringan dapat ditangkap, disimpan, dan dianalisis ya. Disimpan tadi yaitu paket dummy tadi ya. Oke, mana itu? Paket dump tadi ya. Network yang saving untuk memahami bagaimana paket data yang melewati jaringan dapat ditangkap dan disimpan yaitu dengan paket dump tadi. Kemudian dianalisis menggunakan dua alat yaitu Tekdam dan Wersak. Tekdam tadi yang ini ya. Ini. Kemudian proses dimulai dengan mempersiapkan host, mencatat informasi yang seperti alamat IP, MAC address, kemudian gateway dan DNS tadi sudah. Setelah itu paket capturing dilakukan dengan perintah perintah tcpdump. Nah, sini sudah tadi ya. Oke. File tangkapan tersebut kemudian dianalisis di website dan analisis terlihat DNS. Jadi file yang tadi hasil tangkapan tadi dianalisis ya. Sorry, pakai paket dump ini ya. Kemudian maka dari terlihat aktifnya DNS query dan respon yang menampilkan domain-domain yang diakses ke peserta laman IP tujuannya. Contohnya script for all tadi ya. Udah. Oke ya. Oke, mungkin cukup dari saya sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan baik pada pembahasan dan prakteknya. Oke, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.